Episode 139-141. Single Mom Sang Pewaris. Setelah mereka menghabiskan waktu istirahat, pagi-pagi sekali mereka sudah siap untuk kembali ke mansion utama BENATA. Pagi Unda, Didi, sapa si kecil Ara. Pagi kembali sayang, ucap mereka bersamaan. Ara mau pergi kemana? Tanya Dominic, saat putri kecilnya ingin melangkah menuju pintu. Hehehe, Didi ala ada janji, ucap Ara kecil memainkan jari-jari kecilnya. Mereka saling pandang, ada yang aneh dengan tingkah laku putrinya kali ini, sedangkan Sasa fokus dengan buku yang dia baca. Bye Didi, Unda, ucap Ara langsung lari. Ada yang aneh dengan putri kita, ucap Dominic. Mas benar, ucap Dinda lagi. Sudahlah, semuanya sudah siap, ucap Dominic. Sudah Mas, ucap Dinda. Sasa ayo kita temui Grandma di luar sayang, ucap Dinda. Baik Bunda, ucap Sasa menutup buku yang dia baca. Putri Dedi baca buku apa, ucap Dominic. Ini Dat, ucap Sasa, menunjukkan buku yang dia baca. Ilmu dasar kedokteran, ucap mereka bersamaan. Di mana Sasa mendapatkan itu? Tanya Dominic lagi. Dari Aunty Jenny Dat, ucap Sasa. Sasa ingin jadi dokter, ucap Dominic. Apa Sasa boleh, ucap Sasa. Tentu saja, kami akan mendukungmu sayang, ucap Dominic. Terima kasih Dedi, Bunda, ucap Sasa bahagia. Ayo kita keluar pasti mereka sudah menunggu kita, ucap Dinda lagi. Dan benar saja, mereka sudah berkumpul di sana tapi ada satu yang kurang di pandangan mata mereka. Kak Jenny dan Ara di mana Mom, ucap Dinda. Bukannya dari tadi dia bersama kalian, ucap Indah. Iya, dari tadi kami tidak melihatnya, ucap Alarik lagi. Tapi samar-samar mereka mendengar tembakan dari salah satu ruangan. Mom, ucap mereka bersamaan. Ruang latihan, ucap Indah, yang sudah hafal betul dengan dari mana arah asal suara tersebut. Ayo kita lihat di sana, ajak Indah. Semuanya langsung mengikuti langkah kaki Indah. Sedangkan di ruang latihan, Jenny dan Ara kecil sedang berada di sana. Ara, harus fokus pada bulatan kecil yang ada di sana, dan ingat jika Ara menekan pelatuk pistol itu pastikan Ara tidak salah sasaran, ucap Jenny, mengajarkan Ara. Dor. Tidak gagal, tapi masih kurang tepat sayang, ucap Jenny. Sini sama Aunty, ucap Jenny, sambil membenarkan cara keponakan lincahnya memegang pistol. 1, 2, 3, dalam hitungan ketiga Ara kecil langsung menarik pelatuk pistol tersebut. Dor. Prouk. Luar biasa, ucap Indah bangga. Tembakan yang sempurna, setelah gagal Ara kecil bisa mengenai bulatan kecil yang disiapkan untuk belajar menembak. Owen, ucap Jenny langsung melepaskan peluru di dalam pistolnya. Ara, ucap Dinda. Unda, ucap Ara sumringah. Kakak, apa yang kakak ajarkan pada putri Dinda, ucap Dinda. Hanya menembak saja Din, ucap Jenny santai. Ya ampun kakak, Ara masih terlalu kecil dan jangan ajarkan dia seperti itu lagi, ucap Dinda. Unda, ucap Ara kecil. Ala ingin main sama Uti, jangan malah Uti Unda, ucap Ara kecil. Sayang sudahlah, tidak salahnya juga dia belajar menembak, ucap Dominic lagi. Tapi Mas, Ara masih terlalu kecil Mas, ucap Dinda. Jadi jika besarnya boleh dong, ucap Jenny lagi. Terserah kakak, ucap Dinda.
Dengan senang hati adikku, ucap Jenny bahagia. Cepat tumbuh besar keponakan Aunty, biar kita bisa menembak bersama, bisik Jenny. Mungkin keponakan Aunty yang satunya juga ingin belajar menembak, ucap Jenny. Hehehe, tidak Aunty Sasa tidak menyukai pistol, tolak Sasa. Ya padahal Aunty berharap lo sayang. Ucap Jenny lemah. Maaf Aunty, ucap Sasa. It's okay lah. Cepat besar wahai keponakan Aunty, ucap Jenny pada Ara. Ciap Uti, hormat Ara dengan ala militer. Sudah, ayo kita kembali ke mansion utama, ucap Alarik. Cepat sekali, aku masih rindu dengan keponakanku, ucap Jenny. Datanglah ke mansion Kak, di sana Kak bisa main sepuasnya bersama keponakan Kakak, ajak Dinda. Benar Jenny, datanglah ke mansion kau juga bagian dari keluarga kami, ucap Indah. Memangnya boleh guin, ucap Jenny. Tentu saja, pintu mansion kami selalu terbuka untukmu, ucap Indah. Dan benar saja setelah mereka menyelesaikan sarapan paginya di markas, mereka langsung menuju mansion utama BENATA. Din Ara biar sama kakak saja di sini, ucap Jenny, saat mereka ingin pergi meninggalkan markas. Kakak, sering-seringlah datang menemui Ara, ucap Dinda. Baiklah, nanti jika kakak ada waktu kakak akan berkunjung, ucap Jenny. Baiklah, Dinda tunggu kedatangan kakak, ucap Dinda. Kami pamit, ucap Dinda. Hati-hati di jalan, ucap Jenny tak rela. Da Uti, ucap Ara. Bye Aunty, ucap Sasa. Bye sayang, ucap Jenny sambil melambaikan tangan. Kenapa kau tidak ikut dengan mereka, ucap King, setelah kepergian keluarga BENATA. Bagaimana bisa aku meninggalkan markas ini? Aku berharap jika waktu bisa berputar secepatnya biar aku bisa selalu bersama keponakanku, ucap Jenny tersenyum saat mengingat keponakan lucunya. Sedangkan di pengadilan, kasus Arcel sedang berlangsung di ruang persidangan, setelah berjalan selama 1 jam lamanya, tinggal menunggu keputusan hakim. Dari banyaknya pasal yang sudah dilanggar oleh Arcel Pratama, kami memutuskan jika ARSEL Pratama akan dihukum mati, ucap hakim final. Tok tok tok, bunyi hakim mengetuk palunya. Tidak, tidak, tidak teriak Arcel tak terima. Sedangkan Marni langsung dibawa ke rumah sakit jiwa. Teror demi teror membuatnya kekurangan akal sehat dan ditambah lagi dia tidak terima atas kemiskinan yang dia terima. Sedangkan Ardian dihukum penjara selama 3 tahun, karena kasus pemerkosaan yang telah dia lakukan pada wanita yang dia cintai, karena cinta membutakan dia sampai berbuat sekeji itu. Ayo nak, ucap Delis, saat sidang sudah selesai. Kau tetap ingin di sini atau ikut kami pergi ke London, ucap Harton. Misha di sini saja Dat, Mom boleh kan, ucap Misha minta izin. Apapun keputusanmu, kami sebagai orang tua hanya bisa mendukungmu nak, ucap Delis lagi. Kembalilah ke London, jika kau sudah tidak mampu berada di sini, ucap Harton. Baik, Dat Mom, ucap Misha. Kami akan kembali ke London, sering-sering berkunjung di negara asal Munak, ucap Delia sebelum menaiki pesawat yang sudah mereka pesan. Mom dan Dad, jaga diri baik-baik di sana, ucap Misha. Kau juga nak, ucap Harton. Jangan lupa kabari Misha jika sudah sampai London, ucap Misha. Saat mendengar pengumuman keberangkatan mereka, kedua orang tua Misha langsung memasuki pesawat untuk kembali ke asalnya. Semoga Misha bisa melalui ini Mom, Dad, ucap Misha sedih. Semoga keputusan Misha ini yang terbaik, ucap Misha lagi sebelum meninggalkan bandara.
Setelah pesawat yang membawa kedua orang tuanya kembali ke asal negaranya, Misha juga kembali ke mansion Pratama. Episode 140. Setelah memakan waktu sekitar 40 menit akhirnya mereka sampai di mansion BENATA. Selamat datang kembali Tuan Nyonya, sambut para maid. Terima kasih Big, ucap Indah. Dan disinilah mereka, berkumpul di ruang keluarga. Sekarang mereka sudah merasa lega sudah menyelesaikan masalah demi masalah yang menimpa keluarganya. Sasa tidak capek nak? Tanya Dinda. Tidak bunda, ucap Sasa melanjutkan baca bukunya. Sedangkan Ara, langsung membawa keranjang mainannya dibantu maid. Maaci Uti, ucap Ara kecil. Sama-sama nona kecil, ucap maid. Permisi ini minumnya nyonya, tuan, ucap maid. Terima kasih Big, ucap mereka bersamaan. Sudah tugas kami tuan, nyonya jika perlu yang lain kami ada di belakang, pamit maid. Setelah kepergian maid, akhirnya Alarik membuka suara. Apa kita tidak ada rencana, ucap Alarik membuka suara. Maksud dat rencana apa, ucap Indah. Ya, seperti liburan begitu, ucap Alarik. Boleh juga itu, ya hitung-hitung honeymoon kedua, ucap Dominik. Hahaha, Dat lihat sepertinya putra kita ingin honeymoon kembali setelah gagal, ucap Indah lagi. Lalu di mana rencanamu untuk menjalankan honeymoon yang kedua, ucap Alarik. Apa perlu melakukan honeymoon kedua? Bukankah kita bukan pengantin baru lagi, ucap Dinda. Come on baby, pengantin baru atau bukan itu tidak masalah tapi jika bukan pergi honeymoon anggap saja kita pergi liburan. Bukankah kita sudah lama tidak liburan tidak ada salahnya bukan, ucap Indah. Mom benar sayang, kita pasti kembali ke sini tidak lama kok, ucap Dominik lagi. Tapi Mas dan Dat kan Dinda tidak biasa menggunakan pesawat, kalau bisa liburannya yang sekitar Jakarta saja ya, ucap Dinda. Ternyata yang dikhawatir istrinya mabuk di perjalannya. Dijamin kali ini kau tidak mabuk sayang, ucap Indah. Tapi waktu itu Dinda mabuk Mom, ucap Dinda. Sayang pesawat yang kau naiki dulu itu umum untuk semua orang, kali ini beda hanya kita saja yang ada di pesawat nanti, ucap Indah. Mom benar, sayang dan Mas juga akan selalu ada di samping sayang, ucap Dominik. Baiklah, memangnya Mas tidak bekerja, ucap Dinda lagi. Sayang kami bisa bekerja di mana saja, tidak mesti di kantor, ucap Dominik. Suamimu benar nak, sekarang zamannya modern semua bisa dikirim melalui email, ucap Alarik. Baiklah, Dinda ikut saja, pasrah Dinda. Sedangkan si kecil Ara, malah membongkar isi keranjang mainannya. Sayang kenapa harus diberantakan mainannya, memangnya apa yang ingin Ara mainkan, ucap Dinda. Alanda temu mainan ala Unda, ucap Ara sambil mencari mainan yang dia maksud. Memangnya mainan apa yang Ara cari, tanya Indah. Dor-dor Glenma, ucap Ara. Kan banyak yang lain sayang kenapa harus main pistol, ucap Dinda. Dor-dor hebat Unda, ucap Ara. Bibik ada lihat mainan cucuku, ucap Indah saat maid tak jauh dari mereka. Mungkin di keranjang satunya nyonya, tunggu akan saya ambilkan, ucap maid. Mendengar mainnya di keranjang berbeda Ara kecil langsung menyusul maid yang ingin mengambilkan pistol yang dia maksud. Kenapa dia hobi sekali memainkan pistol, ucap Dinda tak habis pikir. Tidak ada salahnya juga sayang, ya biar sekalian seperti Momi, ucap Dominik. Dor-dor, benar saja Ara kecil sudah menemukan mainannya. Dat akan menghubungi teman bisnis Dat, ucap Alarik. Maksud Dat, rekan bisnis siapa namanya, ucap Dominik. Michelle, ucap Alarik.
Ah iya, itu maksudnya Dominic, ucap Dominic. Dominic sudah lama tidak pergi ke New York, pasti menyenangkan, ucap Dominic. Mom juga, ucap Indah. Alaric langsung menghubungi rekan kerjanya memberitahu akan kedatangannya ke New York, negara Michelle. Bagaimana, ucap Indah, saat suaminya sudah selesai menelpon. Dia menunggu kita di sana, ucap Alaric. Besok kita berangkat, ucap Indah. Berangkat kemana Grandma, ucap Sasa. Kita akan liburan sayang, bukannya Sasa sudah saatnya libur, ucap Indah. Liburan? Asik liburan, girang Sasa. Liburan, ucap Ara. Jalan-jalan sayang, naik pesawat Ara suka tidak, ucap Indah. Terbang Glenma, ucap Ara. Iya sayang kita terbang, seperti burung yang terbang tinggi, ucap Dominic lagi. Hore terbang-terbang, ucap Ara bahagia. Tes. Akhirnya air mata Dinda terjatuh melihat kebahagiaan yang terpancar di wajah putri kecilnya. Sayang jangan menangis, ucap Dominic menghapus air mata istrinya. Dia mengerti perasaan istrinya mungkin merasa gagal karena tak bisa membahagiakan putrinya. Sayang wanita hebat, yang sudah melahirkan putri secerdas Ara, sekarang sudah saatnya Mas yang membahagiakan, ucap Dominic. Terima kasih sudah menerima Dinda dan Ara dengan baik, ucap Dinda langsung berhambur di pelukan suaminya. Sudah tugas kami sayang, ucap Indah ikut memeluk menantunya. Kau hebat, jangan pernah merasa gagal dalam hal apapun, wanita di luar sana banyak yang menyerah tapi kau tidak, itu sudah membuktikan jika kau ibu yang tidak gagal, ucap Indah bijak. Mom benar, ucap Dominic. Sedangkan Misha yang berada di mansion Pratama, duduk di taman seorang diri sambil melamun. Sayang maafkan Momi, yang tak menyadari kehadiranmu, ucap Misha sedih sambil mengusap perut datarnya. Kau pasti marah ya nak sama Momi jadi memilih pergi meninggalkan Momi, ucap Misha lagi. Nona, ucap Maid kasihan. Big, Misha langsung memeluk Maid yang sudah dianggap keluarganya sendiri. Keluarkan semuanya Nona, tapi berjanjilah pada Bibik jika hanya kali ini saja Nona bersedih, ucap Maid. Tapi dia pergi Big, ucap Misha. Nona, percayalah suatu saat nanti dia akan hadir kembali di dalam rahim Nona. Cuman kali ini masih belum saatnya, itu sebabnya Tuhan ambil kembali dia, ucap Maid. Tenanglah Nona, ikhlaskan semuanya, ucap Maid lagi. Terima kasih Big, ucap Misha sedikit tenang. Nona kan meneruskan pernikahan ini dengan tuan muda, ucap Maid hati-hati. Misha tidak tahu Big, di hati Misha yang paling dalam Misha akan memberikan kesempatan kedua untuk Mas Ardian, tapi di sisi lain Misha tidak terima atas semua perlakukannya pada wanita yang ada di luar sana, ucap Misha bimbang. Nona, semua keputusan ada di tangan Nona, kami hanya bisa mendukung keputusan Nona, tapi yang perlu Nona ingat, Tuan Ardi sebenarnya baik, hanya saja dia tidak bisa tegas pada kedua orang tuanya, dia terlalu patuh pada kedua orang tuanya. Saran Bibik pikirkan baik-baik sebelum menjadi penyesalan, ucap Maid lagi. Terima kasih Big, Misha akan memikirkan ininya dengan matang, ucap Misha. Baiklah Nona, Bibik lanjutkan pekerjaan Bibik dulu, ingat jangan banyak melamun. Jika lelah istirahatlah, ucap Maid. Iya Big, nanti Misha istirahat jika sudah lelah, ucap Misha. Setelah kepergian Maid tinggal Misha yang seorang diri di taman belakang. Episode 141. Saat mereka merencanakan ingin pergi liburan, benar saja besok paginya mereka langsung berangkat menuju New York City. Setelah menempuh perjalanan sekitar 21 jam 20 menit lamanya, akhirnya mereka sampai di bandara. Dan disinilah mereka,
sudah berada di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York, Amerika Serikat, dan di sana jajaran para bodyguard Michelle sudah menyambut kedatangan tamu istimewanya. Dengan Tuan Alaric, ucap salah satu bodyguard. Benar, saya sendiri, ucap Alaric. Mari Tuan, Nyonya, ucap bodyguard lagi, menunjukkan keberadaan mobil yang sudah disiapkan sedemikian rupa. Sedangkan di mansion pria yang duduk menunggu tamu spesialnya dengan laptop di pangkuannya. Saat mendengar deru mesin mobil, Michelle langsung meletakkan laptopnya di atas meja. Selamat datang Tuan, sambut Michelle. Anda tidak perlu repot-repot menyambut kami seperti ini, Nak, ucap Alaric. Bagaimana bisa aku tak menyambut Tuan? Suatu kehormatan bagi saya didatangi orang terpenting seperti Anda, ucap Michelle lagi. Bagaimana kabar Anda Tuan? Maaf jika kami merepotkan, ucap Alaric tak enak. Tidak sama sekali Tuan, oh mereka lucu sekali, ucap Michelle saat melihat cucu BENATA. Tentu saja, penerus BENATA harus lucu, ucap Indah lagi. Nyonya benar, ayo silahkan masuk, ucap Michelle. Kau tinggal sendiri di mansion sebesar ini, ucap Indah. Seperti yang Nyonya tahu, ucap Michelle. Carilah yang wanita, jangan terlalu sibuk bekerja. Kau sudah sukses di usia muda, ucap Alaric. Iya dat benar, kau tahu mempunyai istri sangat menyenangkan, ucap Dominic lagi. Tidak mudah mencari wanita, ucap Michelle. Jenny, panggil Indah. Ya, benar Jenny ikut serta dalam liburan kali ini setidak jika ada yang ingin berbuat jahat tidak Indah saja yang bergerak. Saya Nyonya, ucap Jenny bingung. Ya, kau juga kapan akan mencari pendamping, ucap Indah lagi. Michelle langsung menatap Jenny, saat mendengar ucapan istri rekan bisnisnya. Akan Jenny pikirkan, ucap Jenny santai. Berapa lama rencana Tuan sekeluarga di sini, ucap Michelle. Mungkin beberapa bulan saja, yang jelas menantu kami melahirkan di Indonesia, ucap Alaric. Oh jadi istrimu sudah hamil, selamat dan maaf jika baru mengetahui berita bahagia ini, ucap Michelle. Terima kasih Tuan, tidak masalah Tuan saya mengerti Anda pasti sibuk, ucap Dominic. Setelah berkunjung sekalian menginap satu malam di mansion rekan bisnisnya mereka memutuskan untuk menginap di hotel miliknya. Dan disinilah mereka, di hotel terbesar yang mereka punya tapi tak jarang orang tahu jika hotel ini milik keluarga BENATA. Setelah istirahat di hotel, mereka memutuskan untuk pergi mengelilingi New York, tanpa suami merek karena si pria ada panggilan mendadak dari kantor cabang mereka yang ada di New York. Kali ini kita mau jalan-jalan kemana dulu, tanya Indah. Apa di sini ada taman, ucap Dinda. Tentu saja, tidak salahnya juga di pagi-pagi begini kita ke taman, ucap Indah. Highline sepertinya cocok, ucap Indah. Ya benar, kalau dilihat di internet tempatnya sangat indah sekali, ucap Indah. Kau setuju Jenny jika kita pergi ke sana, ucap Indah. Jenny ikut saja, ucap Jenny. Iya kan keponakan Aunty, ucap Jenny lagi. Iya Uti, ucap Ara kecil. Tapi Sasa ingin pergi ke kebun binatang Grandma, ucap Sasa. Nanti kita akan pergi ke taman binatang, tapi sekarang kita pergi ke taman Highline dulu ya sayang, ucap Indah. Baik Grandma, ucap Sasa. Setelah memakan waktu sekitar 40 menit akhirnya mereka sampai di taman terbuka Highline. Indah sekali ya Mom, ucap Dinda. Iya, benar di sini juga sangat nyaman, ucap Jenny. Cucu Grandma suka dengan tempatnya, ucap Indah lagi. Suka, ucap mereka bersamaan.
Setelah menghabiskan waktu berjam-jam mereka di taman, akhirnya mereka mengisi perut mereka yang sudah demo. Setelah menyelesaikan makan siangnya, mereka langsung melanjutkan kembali perjalanan sesuai dengan keinginan cucunya, pergi ke kebun binatang. Mereka memilih kebun binatang Brong. Di sana terdapat banyaknya binatang-binatang liar. Cucu-cucunya sangat bahagia saat melihat banyak di sana, dan setelah hari sudah mulai gelap mereka memutuskan untuk pulang ke hotel. Saat kembali ke hotel, suami mereka belum juga pulang walau hari sudah mulai gelap. Dinda dan putrinya yang berada di kamar hotel menunggu kedatangan suaminya. "Unda, kenapa Didi belum pulang?" ucap Ara. "Mungkin sebentar lagi sayang," ucap Dinda. Sedangkan Sasa yang memilih tidur bersama Jenny, ada sebab karena dia ingin banyak tahu mengenai kedokteran. "Aunty, Sasa sudah selesai membaca buku ini," ucap Sasa. "Benarkah? Cepat sekali sayang," ucap Jenny. "Sasa ingin yang lain dong Aunty," ucap Sasa. "Memangnya Sasa kalau sudah besar mau jadi apa?" ucap Jenny sambil mencari buku ilmu dasar tentang kedokteran. "Sasa ingin jadi dokter seperti Aunty," ucap Sasa. "Hebat sekali keponakan Aunty ini, Aunty akan dukung. Ini bukunya," ucap Jenny menyerahkan buku kedokterannya. "Terima kasih Aunty," ucap Sasa bahagia. Sedangkan di kamar sebelah khususnya kamar yang ditempati Dinda, dia masih menunggu kedatangan suaminya dan tak lama pintu kamarnya terbuka. "Mas," ucap Dinda langsung menghampiri suaminya. Kap. Sudah menjadi rutinitas saat kembali dari kantor selalu mencium kening istrinya. "Hei sayang, ini sudah larut kenapa belum tidur juga?" ucap Dominic dengan wajah kusutnya. "Bagaimana Dinda bisa tidur jika Mas belum pulang?" ucap Dinda lagi. "Mas ingin kopi atau teh biar siapkan," ucap Dinda. "Tidak sayang, Mas hanya ingin mandi saja," tolak Dominic lesu. "Sini tasnya, Mas duduk dulu biar Dinda siapkan air panasnya," ucap Dinda langsung menuju kamar mandi. "Putri Dedi sudah tidur, pasti capek ya abis jalan-jalan tadi," ucap Dominic. Kap kap kap. "Mimpi indah sayangnya Dedi," ucap Dominic sambil mencium seluruh wajah putrinya. "Mas airnya sudah siap," ucap Dinda yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Terima kasih sayang," ucap Dominic. Setelah menyelesaikan mandinya, Dominic duduk sofa dengan laptop di pangkuannya. "Mas, apa di kantor terjadi masalah?" ucap Dinda. Sebelum menjawab pertanyaan istrinya, Dominic menyimpan kembali laptopnya di atas nakas. "Hanya sedikit sayang, jadi jika kita sedikit lama di sini tidak masalah kan?" ucap Dominic. "Tentu saja Dinda, tidak masalah Mas," ucap Dinda. "Syukurlah, Mas tidak bisa janji cepat menyelesaikan semuanya tapi sebisa mungkin Mas dan Dad menyelesaikan semuanya," ucap Dominic. "Apapun yang terjadi doa Dinda selalu yang terbaik Mas," ucap Dinda lagi. "Terima kasih sayang sudah mau mengerti dengan keadaan Mas," ucap Dominic. "Sudah sepatutnya suami istri seperti itu Mas. Maaf jika Dinda tak bisa membantu," ucap Dinda lagi. "Doa sayang sudah lebih dari cukup membantu Mas," ucap Mas. "Ayo kita tidur ini sudah larut," ucap Dominic lagi. "Ayo Mas," ucap Dinda. Eh, जाने बे मा रोना चल बा